Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa Saragi. Channel pembahasan soal-soal CPNS maupun soal-soal P3K dan informasi-informasi terkait seputar P3K tahun 2022. Oke sahabat sekalian yang baru bergabung, selamat datang di channel kita ini, yaitu channel Mustafa Saragi, pembahasan informasi seputar CPNS maupun P3K tahun 2022. Oke, kami ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Silakan penonton baru ataupun sahabat semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe supaya teman-teman mendapatkan informasi lanjutan seputar P3K maupun CPNS tahun 2022. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga segala urusan kita semua dilancarkan. Baik, di kali ini kita akan membahas tentang berkas-berkas syarat P3K 2022 yang wajib diupload di akun SSCASN 2022 ketika nanti pendaftaran sudah teman-teman buka. Nah, kemudian kita akan membahas tentang tanggal pendaftaran P3K 2022 yang terdapat pada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Baik, sebelumnya kita akan membahas kembali tentang bagaimana untuk sahabat sekalian nanti untuk membuat akun ataupun yang belum, tidak perlu lagi membuat akun. Nah, untuk sahabat nanti ketika sudah akun ada, nanti bisa masuk melalui nick, nomor nick maupun password yang sudah sahabat semua daftar. Dan kemudian nanti dalam suatu kegiatan jadwal seleksi P3K 2022, kita sedang berada di pembukaan pendaftaran seleksi CSN, yaitu di kegiatan ke-6 pada minggu ketiga dan 4 September 2022 yang terdapat pada minggu saat ini. Nah, untuk kemudian pelamar sesuai dengan prioritas masing-masing telah membuat akun, dan kemudian pelamar yang belum memiliki akun. Nah, untuk prioritas pertama itu tidak perlu lagi membuat akun ataupun upload data maupun memiliki informasi. Dan kemudian yang telah memiliki akun di 2021 ini tidak perlu lagi membuat akun, dan yang perlu yaitu update data kemudian memilih formasi. Dan kemudian yang belum memiliki akun sama sekali yaitu pastinya membuat akun dan upload data dan memilih informasi. Dan untuk sahabat sekalian, nanti di sini akan saya jelaskan untuk berkas-berkas syarat yang wajib diupload. Oke sahabat sekalian. Nah, kemudian masuk ke berkas syarat P3K 2022 yang wajib diupload di akun SSCASN 2022. Nah, untuk sahabat semua, yaitu berkas yang pertama itu yaitu scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB dengan format JPEG atau JPG. Kemudian yang kedua, scan swap foto maksimal 200 KB. Nah, ini formatnya sama seperti yang di atas yaitu JPG. Yang kemudian scan KTP maksimal 200 KB. Artinya tidak boleh lebih dari 200 KB dengan format yang sama yaitu JPEG atau JPG. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB dengan format PDF. Kemudian scan ijazah tambah serdik ataupun STR bagian kesehatan maksimal 800 KB dengan format PDF. Kemudian scan transkrip nilai maksimal 500 KB dengan format PDF. Scan dokumen pendukung lainnya maksimal 500 KB dengan format PDF. Nah, seluruh berkas ini akan di-scan melalui dengan format masing-masing, baik itu format yang sudah kita tentukan atau yang ditentukan oleh pemerintah maupun dengan format seperti JPEG ataupun PDF. Oke, untuk sahabat semua, di sini ada surat yaitu tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Demikian kita akan membahas secara singkat dan poin-poin penting bisa sahabat pelajari nanti untuk surat-surat yang sudah keluar ataupun sebagai tambahan-tambahan informasi sebagai pendukung untuk sahabat semua dalam persiapan pendaftaran P3K tahun 2022. Sebagaimana isi surat tersebut yaitu seperti yang ada di layar, akan kita baca secara ringkas untuk hal-hal poin-poin atau yang penting. Nah, sedemikian yaitu yang pada di halaman 7 tentang kategori dan persyaratan pelamar. Nah, pada pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K JF guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas. Yang pertama itu pelamar prioritas dan B pelamar umum.
Nah, kemudian di sini itu pelamar prioritas yang dimaksud yaitu prioritas pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana di video-video sebelumnya sudah kita jelaskan. Dan kemudian yang kedua yaitu pelamar pertama sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yaitu tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Kemudian guru non ASN dan kemudian lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi semua ini yang memenuhi nilai ambang batas termasuk pada prioritas atau pelamar pertama. Dan yang terakhir itu guru swasta yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada P3K 2021. Kemudian pelamar kedua sebagaimana dimaksud yaitu huruf B merupakan tenaga honorer kategori 2. Dan kemudian pelamar ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi kalau 2 tahun belum bisa ya untuk sahabat semua. Nah, kita lihat juga untuk di halaman 8 yaitu tentang ini persyaratan umum untuk pelamar yaitu yang A warga negara Indonesia, kemudian usianya 20 minimal, kemudian maksimal 59. Ini nanti untuk sahabat semua bisa dibaca sampai selesai supaya lebih paham. Kita masuk ke halaman 15 yaitu tentang bagian ketiga panitia seleksi P3K guru Kemendikbudristek dan panitia seleksi instansi daerah. Tentang yang pertama pasal ke-14 pelaksanaan pengadaan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2022 dilaksanakan oleh yang pertama yaitu panitia seleksi P3K guru Kemendikbudristek, yang kemudian panitia seleksi instansi daerah. Nah, yang kemudian kedua panitia seleksi P3K guru Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf A mempunyai tugas. Nah, ini nanti bisa dibaca oleh sahabat semua. Kita akan membaca untuk poin-poin yang penting saja. Kemudian kita masuk ke halaman 16 yaitu tentang tahapan pengadaan, yaitu pasal 16 pengadaan P3K guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kemudian pengumuman lowongan, yang kemudian pelamaran, yang kemudian yaitu seleksi, dan yang selanjutnya pengumuman hasil seleksi. Setelah itu akan ada pengangkatan menjadi P3K. Nah, untuk bagian keduanya yaitu perencanaan. Tentang yang pertama perencanaan pengadaan P3K guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan P3K. Yang kedua perencanaan pengadaan P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat pertama paling sedikit meliputi yaitu yang pertama jadwal pengadaan P3K dan prasarana dan sarana pengadaan P3K. Nah, di sini untuk jadwal pelaksanaan pengadaan P3K guru sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 17 ayat 2 huruf A ditetapkan oleh Panselnas, dan ini akan kita tunggu nanti bisa kita lihat ketika sahabat belajar sudah menemukan atau sudah mendapatkan surat-surat resmi oleh panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian jadwal sebagaimana maksud pada 1 disampaikan kepada menteri. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat ke halaman 17. Nah, oke, untuk sahabat semua nanti bisa juga melihat tentang pengumuman lowongan bagian ketiga, dan selanjutnya bisa melihat pelamaran. Nanti sahabat bisa baca semuanya, dan kemudian ada juga untuk tahapan-tahapan seleksi. Nah, yang kemudian seleksi administrasi sangat lengkap di sini, untuk juga masa sanggah hasil seleksi administrasi, yang kemudian nanti yang untuk seleksi kompetensi, dan yang kemudian yaitu tentang seleksi prioritas sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dan yang kemudian seleksi umum yaitu seleksi umum yang seperti yang dikatakan pada pasal 34 tentang seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Yang kedua yaitu pelamar umum sebagaimana maksud pada ayat 1 dapat memiliki kebutuhan P3K guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Oke, yang kemudian tentang bagaimana nilai ambang batas. Dan yang kemudian juga pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah hasil seleksi sebagaimana dikatakan pada pasal 39 yang berisi dari nomor 1 sampai nomor 5, dan kemudian paragraf kedua tentang masa sanggah hasil seleksi sebagaimana dikatakan pada pasal 40 antara nomor 1 sampai nomor 6, dan kemudian juga masuk ke pasal 41 tentang dalam hal pelamaran yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK
tetapi di kemudian hari mengundurkan diri. Selanjutnya nanti bisa dibaca terlampir, dan kemudian tentang bagian ke-7 pengangkatan menjadi P3K, dan yang kemudian ada bab 5 yaitu pendanaan, ada bab 6 pengawasan dan pelaporan, dan yang kemudian ada selanjutnya poin-poin penting yang bisa dibaca oleh sahabat belajar semua, dan ketentuan-ketentuan lain yang sangat berhubungan dengan P3K tahun 2022. Nah, bisa nanti saudara belajar semua membaca dari awal sampai akhir dengan teliti dan dengan seksama agar lebih dipahami. Oke, terima kasih untuk sahabat sekalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat segala kegiatan-kegiatan yang sedang untuk mempersiapkan pendaftaran P3K 2022 semakin lancar dan dipermudah. Saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan ini dengan subscribe. Silahkan like, komen, subscribe channel ini dan share untuk teman-teman kita agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pendaftaran P3K ataupun CPNS tahun 2022. Salam sukses, salam sahabat belajar.